Barang buktinya ganja dengan sabu. Ganja dengan sabu. Ya pastilah dia nangis lah, karena ini kan udah berulang-ulang kan. Jadi ya saya juga nggak bisa ngomong. Kalau Mbak Iris sih sebenarnya karena sudah lama pisah rumah ya, jadi memang tidak tahu ya tentang berita penangkapan tersebut. Kabar mengejutkan datang dari Amar Zoni yang kembali ditangkap terkait kasus narkotika. Suami Irish Bella itu diciduk tim reserse Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 bungkus berisi sabu dan ganja. Ditangkapnya Amar Zoni sontak saja membuat heboh publik, mengingat pemeran film 7 Manusia Harimau itu kembali hanya berselang 2 bulan setelah bebas dari penjara. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Amar Zoni dan sang istri Irish Bella atas kembali ditangkapnya Amar Zoni? Betul, artis Azet kami amankan tadi malam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen. Dan kami amankan ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Barang buktinya ganja dengan sabu. Dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap artis Z ini. Alhamdulillah sehat. Ya tertekan pastilah, bertubi-tubi semua kan. Logikanya pastilah, pasti kita mencari sesuai profesi lah. Tentu aturan acara lagi yang kami bicarakan di situ. Pertama harus kooperatif gitu. Dan kemudian harus didamping PH sesuai dengan hak-haknya, hak-hak hukumnya. Jadi itu kami tidak memperdalam lah. Ya agenda ya kita tergantung penyidik. Kalau dibutuhkan kita kan udah ada hubungan komunikasi. Kalau Mbak Iris sih kayaknya belum saya nggak tahu ya kapan tahunya ya. Tapi memang karena memang Mbak Iris nggak tahu apa-apa karena memang sudah pisah rumah tadi ya, sudah pisah rumahnya sudah lama, jadi nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh suaminya itu nggak tahu. Kalau kaget saya kan nggak lihat persis ya kagetnya atau gimana, itu kan perasaannya Mbak Iris sendiri ya. Tapi yang pasti prihatin lah pasti dengan adanya kejadian seperti ini. Enggak sih kalau terkait ini kan memang ini baru banget ya, saya juga baru tahu ya. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan kasus perceraian aja. Jadi memang tidak untuk fokus yang penangkapan ya, karena memang karena Mbak Iris sendiri memang belum menyampaikan secara resmi atau konfirmasi ke kami terkait adanya penangkapan ini. Kalau pas terakhir sidang sih masih ada ya, saya masih tahu tuh informasinya Mbak Iris masih ada ketemuan sama suami dan anaknya gitu ya, masih ada. Jadi memang untuk ketemuan dengan anak sih tidak ada batasan ya, jadi memang dikasih ruang seluas-luasnya ya, jadi itu bisa dimaksimalkan oleh suaminya sebagai ayahnya juga ya untuk bertemu dengan anak-anak. Jadi memang tidak ada batasan sih ya, kemungkinan besar ketemu ya. Yang saya tahu sih terakhir persidangan ya itu masih ketemu, tapi setelah kan besok juga masih ada sidang, setelah persidangan ya kemungkinan juga masih ada sih pertemuan, dan rutin sih pertemuannya ya, pertemuan antara suaminya dan anak-anak ya. Nasib miris kini sedang dialami Amar Zoni. Bagaimana tidak, belum lama menghirup udara bebas, Amar kembali ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Kabar ditangkapnya Amar dengan cepat sampai juga ke telinga sang istri Irish Bella. Dan saat disinggung mengenai proses perceraiannya dengan Amar, pihak Irish Bella yang diwakili kuasa hukumnya mengisyaratkan jika keinginan kliennya berpisah dengan Amar semakin mantap. Lantas, seperti apa perasaan Irish Bella saat mengetahui suaminya kembali ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika untuk ketiga kalinya? Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya
untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri adalah salah satunya itu ya, terkait dengan penggunaan narkoba, dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini. Ya karena kan memang alasan perceraiannya kan berbagai macam ya, ada banyak ya. Jadi memang bukan ini aja ya. Jadi ya itu juga salah satunya ya. Saya nggak tahu kalau memang ini menjadi keputusan yang semakin bulat atau apa, tapi memang alasan itu memang sudah ada ya ketika hendak mengajukan gugatan perceraian itu. Alasan untuk menjadikan Mbak Iris memang mengajukan gugatan tersebut. Tapi memang salah satu landasan untuk mengajukan gugatan cerai memang salah satunya karena ini ya, karena memang suaminya adalah pernah tertangkap narkoba, itu satu ya. Jadi untuk selebihnya saya juga mohon maaf saya nggak bisa sampaikan alasan-alasan lainnya ya. Tapi memang itu udah ada alasannya. Tapi kalau firasat akan tangkap lagi ya saya nggak tahu ya. Ya proses itu kan berjalan, aturan cara tetap jalan. Bang, tadi keputusannya nanti terserah dari hakim. Memang sulit dipercaya, tidak kurang dari 2 bulan pasca bebas dari tahanan, Amar kembali harus berurusan dengan pihak keamanan. Dan yang memilukan, Amar kembali terjerat kasus yang sama, yakni narkotika. Dari situlah beredar kabar jika Amar tidak benar-benar lepas dari barang haram tersebut. Upaya rehabilitasi yang dilakukan Amar sebelumnya kembali dipertanyakan. Lantas, seperti apa psikolog, dokter, hingga konsultan penguatan mental menyikapi permasalahan yang kini sedang diderita oleh Amar Zoni? Jadi, kalau kita udah nanggepin case atau kasusnya Amar Zoni ini sebenarnya sangat prihatinkan ya. Pertama dia udah kena ya, mungkin kesekian kalinya, dan lucunya sekali barusan aja keluar jadi masuk lagi. Kalau Bunda lihat sih di sini penanganannya kurang tepat, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Artinya sebenarnya si Amar ini kan, jadi gini, ada perilaku adiksi. Kalau adiksi udah pasti nggak bisa di di dalam jeruji ya. Artinya kita juga nggak bisa jamin di dalam situ makin seru pakainya atau emang berhenti kan gitu. Nah, perilaku adiksi harus intens sayang. Jadi intens itu apa? Contoh di-maintain, ada terapinya kan gitu ya, mulai dari observasi di mana adiksinya itu pada kondisi yang seperti apa, karena perilaku adiksi ini bukan dihukum seperti itu. Jadi kalau dihukum ya kita nggak tahu ya di dalam itu masih pakai ya edik atau dia berhenti, itu yang tidak bisa dipastikan. Dan tapi kalau sudah ada indikasi seperti ini ya mungkin bisa dipastikan dia di dalam itu masih pakai kan gitu. Dia mempunyai efeknya itu untuk relaksasi atau seperti dopamin. Nah, kita tahu dopamin ini memang satu hormonal yang bisa membuat orang itu bisa lebih fokus bekerja, dan juga bisa semakin bekerjanya itu bisa semakin intensitasnya semakin tinggi ya. Dan ini di dalam tubuh sebetulnya sudah bisa diproduksi, namun terkadang dalam beberapa aspek ini juga menjadi kebutuhan dan bisa menjadi kecanduan. Nah, obat-obatan ini sebetulnya bisa merangsang hormonal tersebut. Nah, hanya saja ketika zat-zat ini digunakan untuk merangsang obat-obat tersebut, dia berdampak kepada kecanduan. Dalam kehidupan manusia itu pasti akan dihadapkan oleh beragam konflik, masalah, kesulitan gitu ya. Tapi lalu saat kecerdasan emosinya rendah, di mana di dalamnya itu berisi bagaimana kemampuan menyelesaikan masalahnya, kesabaran dan ketangguhan mental menjalani segala prosesnya gitu ya. Ini rendah, maka kecil kemungkinan dia akan bisa melewati segala konflik atau menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, efeknya banyak sekali yang pada akhirnya melakukan pelarian. Salah satunya dengan apa? Narkoba, perselingkuhan, dan lain sebagainya gitu ya. Seperti mungkin salah satunya juga menyakiti diri sendiri. Nah, kalau orang tersebut melakukan kesalahan tersebut, melakukan satu kali pelarian gitu ya, lalu dia ingin berubah, ingin bertobat, tapi kembali lagi dia tidak mengenali apa sih yang menjadi akar permasalahan yang membuat aku melakukan kesalahan tersebut gitu ya.
lalu juga tidak melakukan evaluasi, tidak bersabar melalui segala proses untuk merubah diri, perilaku dan lain sebagainya, maka akan lebih mudah juga untuk dia kembali terjerat pada cara-cara penyelesaian atau pelarian yang serupa. Ya kan, inilah pentingnya untuk masing-masing menyadari ya sebagai manusia pada saat kita melakukan kesalahan, melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak baik untuk diri dan hidup kita sendiri, itu pasti akan ada efek-efek negatif yang menyertainya. Seberapa panjang efeknya, seberapa parah efeknya itu bergantung pada seberapa besar kesalahan yang kita perbuat. Nah, seringkali orang itu tidak bersabar dengan proses pemulihan atau perbaikan karena berharapnya oke, setelah saya minta maaf, setelah saya bertobat atau setelah saya mendapat hukuman, berharapnya otomatis hidupnya akan lebih baik. Padahal tidak seperti itu gitu. Perlu ada proses-proses perbaikan-perbaikan baik dari diri sendiri, terutama komitmen kuat untuk lalu mau bersedia merubah perilaku, merubah bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana memperbaiki mindsetnya, bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya, membuat diri merasa berdaya. Ini yang juga harus dibangun agar apa? Tidak mudah terjerat atau mampu lebih mengontrol dirinya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan serupa. Hanya karena apa? Pada saat berbenturan dengan kesulitan-kesulitan atau situasi yang mungkin gak diprediksiin sebelumnya. Ya kan gini, saat kita menjalin hubungan rumah tangga gitu ya, dalam prosesnya ini kan masing-masing jadi saling mengenal satu sama lain ya, tabiatnya, karakternya, kelemahan, kekuatan gitu. Lalu bagaimana apakah dari karakteristiknya itu ada hal-hal yang memang masih bisa ditoleransi kah satu sama lain ataukah tidak? Kalau lalu dalam proses menjalani rumah tangga itu salah satu pasangannya tidak lagi berniat atau berminat menjalankan satu pernikahan tersebut atau tidak berminat menemani proses dari pasangannya untuk memperbaiki diri, ya juga harus dihargai karena bisa jadi problem atau konflik yang mereka hadapi ini cukup membuat traumatik, cukup meninggalkan luka yang pada akhirnya membuatnya tidak lagi percaya sepenuhnya terhadap pasangan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.